Yang satu ini yang masuk proses pidana. Dia bilang yang itu akan berproses, tinggal nunggu ini. Mungkin karena orang miskin, karena ini ibu tua dilebih dahulukan untuk menakut-nakuti orang lain. Katakanlah PT MBJ ini mau mendapat izin pinjam pakai, tanah masyarakat itu direlokasi saja, diganti kebunnya tempat lain. Halo pemirsa setia Lentera Viral, kembali lagi bersama saya Ria di podcast Lebih Dari A1 untuk menyuarakan suara-suara keadilan, membahas tentang isu-isu hukum terkini serta mengupas fakta terkini yang ada di masyarakat. Nah, narasumber kita kali ini sangat luar biasa sekali, ada Kak Abdul Aziz, seorang tokoh pemuda dari Muratara dan seorang aktivis yang sudah lama berkecimpung di masyarakat. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih buat narasumber hebat kita. Halo Kak Abdul Aziz. Iya. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh Kak diceritakan sedikit bagaimana pengalaman Kakak semenjak menjadi tokoh pemuda masyarakat dan aktivis selama ini? Iya, jadi kebetulan di daerah kita ini kan banyak perusahaan yang masuk. Jadi memang kehadiran perusahaan ini dampak positifnya juga ada, tetapi tak kalah penting dampak negatif, memicu konflik sosial, ya kan, memicu ketegangan sosial, karena memang tidak ada proteksi yang lengkap dari pemerintah dan pihak perusahaan ketika awal memasuki usaha dia di masyarakat setempat. Oke, baik pemirsa. Jadi sebelum kita melanjutkan podcast kita, perlu kalian ketahui bahwasannya banyak sekali persoalan-persoalan tanah dan lahan yang terus terjadi terutama di Sumatera Selatan. Seperti ada lahan milik warga di kawasan Desa Beringin Makmur 2 Rawas, Ilir, Muratara. Ada sekitar ribuan hektar lahan dari mana mereka sejak pada nenek moyang telah menggarap lahan tersebut, dan tiba-tiba saja semenjak tahun 2014 ditetapkan sebagai hutan kawasan oleh Menteri Kehutanan. Masyarakat setempat tidak tahu. Masyarakat setempat itu baru tahu ketika perusahaan itu baru masuk di 2023. Perusahaan itu menyatakan bahwa 2019 itu udah ada izin pinjam pakai. Nah, banyak sekali masyarakat yang tidak menerima keadilan dari pembagian ganti rugi kompensasi dari pemerintah ataupun perusahaan setempat. Baiklah Kak Abdul Aziz, sedikit yang saya sampaikan, mungkin banyak yang akan disampaikan oleh Kak Abdul Aziz sendiri. Bagaimana Kakak menyikapi hal ini sebagai tokoh pemuda ataupun aktivis di Muratara? Iya, baik. Jadi lahan-lahan masyarakat yang telah turun-temurun ya, puluhan tahun yang lalu digarap oleh nenek moyangnya, dan tiba-tiba di tahun 2023 disosialisasikan oleh pihak perusahaan bahwa itu hutan kawasan, ya kan? Nah, jadi penetapan hutan kawasan ini oleh pemerintah pusat, khususnya Menteri Kehutanan, itu mendapat akses yang luar biasa. Karena sebenarnya yang ditetapkan menjadi hutan kawasan itu adalah lahan garapan secara turun-menurun oleh masyarakat setempat. Inilah menjadi problem besar ketika hutan kawasan ini ditetapkan sebagai hutan kawasan oleh pemerintah, kemudian masuklah perusahaan yang akan melakukan pemaatan hutan tersebut, yang salah satunya perusahaan PT Marga Jaya ini, jadi problem sosial akhirnya di situ. Seperti itu. Berarti udah lama sekali ternyata pemirsa perusahaan itu melakukan hutan kawasan yang baru diketahui oleh masyarakat. Betul seperti itu, iya. Abdul Aziz? Nah, artinya kalau saya lihat-lihat nih, kayaknya Kak Abdul Aziz nih lebih mengetahui banyak nih tentang Muratara. Apakah Kak Abdul Aziz ini kelahiran dari Muratara? Ya, saya asli Muratara. Wah, pemirsa, wajar sekali kalau Kak Abdul Aziz ini sangat mengetahui seluk-beluk Muratara karena memang beliau asli kelahiran Muratara. Berarti kalau boleh tahu nih, berapa ratus ribu hektar tanah yang ada milik masyarakat tersebut?
Ya, berdasarkan dokumen yang kita baca, ya, pada penetapan hutan kawasan tahun 2014 oleh Menteri itu mencakup lebih kurang 200.000 hektar. 200.000 hektar lahan di Musirawas Utara, Musirawas dan Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan sebagian dari Provinsi Jambi. Ya. Nah, khususnya di daerah kita ini, di Kecamatan Rawas Ilir ini, hutan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan kawasan itu sudah 100% menjadi hutan garapan masyarakat, menjadi sumber ekonomi masyarakat yang tersebar di 2 kecamatan, Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Nibung yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Nah, kalau bicara historis itu ya, di dekat hutan kawasan tersebut itu kami dulu menyampaikannya hutan. Orang tua saya berkebun di situ. Dan saya sekolah ada nama SD Impres di situ. Nah, di pinggiran itulah yang ditetapkan sebagai hutan kawasan. Nah, kami mengetahui itu hutan kawasan masyarakat itu baru-baru ini. Kami menganggapnya itu hutan dan itu menjadi hak milik kita gitu. Artinya nih Menteri Kehutanan sudah menganggap bahwa lahan masyarakat itu adalah hutan kawasan. Apakah pernah nih ada pertemuan ataupun diskusi dari Menteri Kehutanan langsung turun ke masyarakat mengenai kawasan hutan tersebut? Sebenarnya secara aturan hukum bahwa hutan kawasan mau ditetapkan dulu batas sementara, disosialisasikan oleh pihak kehutanan ke masyarakat, ya kan? Baru kemudian ditetapkan sebagai hutan kawasan. Nah, problemnya tidak pernah ada dari Kementerian Kehutanan ataupun dari pihak polisi kehutanan memasang pelang mensosialisasi itu hutan kawasan. Dan memang masyarakat terlebih dahulu menggarap itu sebagai hutan garapan yang dulunya semua itu ekonomi kan kebun karet dulu, baru sekarang lah bergeser yang jadi kebun sawit atau kebun karet tua. Nah, inilah yang menjadi problem sosial kita ketika perusahaan masuk. Dia punya izin pinjam pakai, punya izin pemanfaatan hutan, dalam tanda petik memaksakan kehendak agar lahan itu serta-merta diserahkan. Dia tak mau peduli bahwa ini lahan ini ada kebun karet, ada hutan garapan yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi semacam pergesekan dan timbul masalah sosial yang kita lihat, ya kan? Nah, apalagi masyarakat yang tidak mengerti hukum, yang pengetahuan yang tidak ada itu sangat dirugikan dari segi daripada kompensasi atau ganti rugi yang dia dapat. Nah, itu yang kita melihat ketidakadilan terjadi seperti ini. Baik, artinya apakah masyarakat tahu nih, adakah beberapa perusahaan yang masuk ke kawasan tersebut? Ya, di Muratara yang memiliki izin pembuatan hutan yang diketahui masyarakat itu ada 2 perusahaan. Ada 2 perusahaan. Ada 2 perusahaan. Satu perusahaan Bumi Permai Persada, PT BPP. Dia mendapat izin pembuatan hutan untuk menanam akalitus. Ada lagi PT MBJ, Marga Barajaya. Dia ini mendapat izin pinjam pakai untuk membuat jalan hauling batu bara. Nah, kedua-dua perusahaan ini mengalami polosan serius di tengah masyarakat kita karena tadi pendekatannya menyampaikan ke masyarakat seolah-olah masyarakat ini wajib melepaskan lahan itu karena itu lahan hutan kawasan dan mereka yang punya izin, tanpa mempertimbangkan bahwa lahan ini sudah puluhan tahun masyarakat garap. Nah, disinilah yang jadi dilema. Berbicara tentang perusahaan MBJ, kita lihat bahwa sangat merugikan. Kenapa? Ada yang diganti 10 juta per hektar, ada yang 50 juta, ada yang 35 juta, ada yang 100 juta. Nah, kenapa ini seperti ini? Tidak adil kita melihatnya seperti itu. Bahkan menurut saya semacam pemaksaan melepas. Kenapa? Digusur dulu, baru dibayar. Ketika masyarakat turun menyatakan itu hak dia, dengan aparat, dengan menyampaikan ini hutan kawasan, seolah-olah masyarakat tidak boleh apapun. Padahal itu salah, keliru. Di Undang-Undang Kehutanan juga, Undang-Undang 41 tahun 99 pada pasal 68 jelas, apabila terdampak akibat suatu hutan ditetapkan hutan kawasan, ternyata itu sudah milik masyarakat, maka wajib untuk diberi kompensasi, diberi ganti rugi yang patut dan wajar, seperti itu. Artinya kan ini kalau dilihat-lihat nih dari cerita Kak Abdul Aziz, masyarakat itu selama ini mengambil ataupun profesinya itu sebagai petani selama ini. Ya, masyarakat Muratara, ya, kita bicara Muratara karena saya di situ.
bicara masyarakat Muratara, dahulunya itu 95% itu petani semua. Iya, petani Ya kan? semua. Ya kan? Petani semua. Artinya memang lahan-lahan itu sudah digarap. Oke. Berarti artinya ini mereka sudah mengambil hak nih untuk makan sehari-hari kan dari hasil berpetani Betul, itu kan, betul. Nah, setelah ini sudah digusur nih dari beberapa perusahaan, artinya ada yang menggantikannya. Tadi salah satunya yang saya dengar tadi PT Marga Barajaya, betul? Iya, betul. Itu bergerak di bidang batubara. Iya. Artinya lahan milik masyarakat tersebut sudah digusur dan digantikan dengan batubara, pengolahan batubara. Untuk jalan hauling. Untuk jalan hauling. Jalan pengangkutan batu bara. PT Marga Jaya ini dia bergerak di bidang pertambangan, kemudian dia membangun jalan hauling pengangkutan batu bara yang melintasi hutan kawasan. Ya kan? Yang tadi yang hutan kawasan ini sesungguhnya memang sudah dulu digarap oleh masyarakat setempat sebagai sumber kehidupan mereka. Baik. Kenapa ada pembagian tidak adil nih dari perusahaan ke masyarakat? Seperti tadi saya mendengarkan ada yang diganti 10 juta, 35 juta, bahkan ada yang 100 juta. Ini kenapa sangat tidak adil? Bagaimana sistem pembagian mereka? Inilah yang kita lihat bahwa problemnya, bahwa ketika perusahaan masuk ini selalu merugikan masyarakat. Kan seharusnya sebelum ini diganti rugi, masyarakat ini harusnya dikumpul, disosialisasikan dulu bersama-sama dengan pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan untuk menetapkan harga ganti rugi. Nah, ini yang tidak mereka lakukan. Mereka main personal, main preman, ya kan, membuat ganti rugi ini tidak punya standar, hanya sebisa-bisa mereka saja. Nah, apabila bertemu dengan masyarakat yang tidak ngerti, yang tidak apa, dengan dalil ini hutan kawasan seolah-olah harus dilepas, maka ya tadi mengalami kerugian kita, masyarakat kita. Ada yang 10 juta, 35 juta, 50 juta, bahkan ada yang 100 juta. Nah, harusnya kan ini tidak terjadi ketika pelaku usaha fair. Bagaimana kehadiran mereka ini membuat dampak positif kepada masyarakat. Nah, sesungguhnya masyarakat ini tidak keberatan kalau lahan mereka diambil oleh perusahaan, tetapi dengan ganti rugi yang patut dan wajar. Bukan seperti ini, ya kan, yang tidak ngerti apa-apa diganti 10 juta per hektar. Ya, ada yang 35, kan tidak adil. Di situ kita melihat bahwa disinilah semacam menjadi potensi sosial keributan. Bahkan jauh lebih itu yang sampaikan di awal tadi, masyarakat ini dipaksa digusur lebih dahulu, baru mau diganti rugi, ya kan? Berarti artinya di sini pemirsa kita telah melihat selain adanya ketidakadilan tapi juga adanya kezoliman karena hanya diganti ada yang 10 juta tadi. Itu menurut saya sangat zolim itu. Kalau cuma diganti 10 juta saja untuk per hektarnya. Benar tidak, Kak Abdul? Iya, benar. Benar kan? Apalagi ada perlakuan yang tidak sama terhadap sesama warga di situ. Ada perlakuan tidak sama dan juga dipaksa. Jadi bagaimana pendapat dari pemerintah setempat seperti kepala desa? Apakah kepala desa itu tidak mengetahui pemeriksaan ataupun pembagian masyarakat itu? Ya, saya ada satu kasus yang saya dampingi langsung, ya, terhadap tanah yang digusur terlebih dahulu, kemudian diakui oleh perusahaan tidak melalui mekanisme kesepakatan ganti rugi. Setelah digusur, masyarakat mau minta ini diganti. Akhirnya kita adakan rapat di kantor camat, dan mirisnya camat, kepala desa, kapolsek, dan ramai seperti tidak tahu ada kegiatan perusahaan ini. Dia hanya pakai personal masyarakat yang tanda kutip memberdayakan premanisme. Saya lihat seperti itu. Nah, inilah yang sangat merugikan kita dan akhirnya menjadi konflik sosial di situ. Baik, berarti kemungkinan nih adanya ketakutan dari masyarakat dengan premanisme tadi, seperti itu. Ya, karena mereka mensosialisasikan bahwa ini hutan kawasan. Seolah-olah kalau tidak dilepas, ini bisa kena pidana loh orang. Oke. Jadi dengan rasa ketakutan seperti itu, ya sudahlah, berapa aja perusahaan mau ganti jadi gitu kan kira-kira. Tapi di sisi lain berhadapan dengan pihak yang mengerti barangkali, maka naik itu. Jadi 50 juta, jadi sekian ratus juta, kan begitu. Nah, ini yang kita lihat, yang makanya saya sampaikan bahwa perusahaan ini kehadirannya tidak fair, ya kan? Tidak sungguh-sungguh. Harusnya kan mau miliknya siapapun harus standar ganti ruginya jelas sehingga ada rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Ceritanya kan sampai di tengah-tengah kita. Bukan tidak mungkin yang 10 juta kan buat gejolak gitu. Dan minta ganti rugi yang sesuai. Nah, akhirnya dengan sendirinya perusahaan lah yang menciptakan
konflik sosial itu. Nah, Artinya sudah ada paksaan, tetapi juga ternyata ada pengancaman bakal dipidana. selalu begitu. Itu makanya membuat masyarakat merasa takut. Artinya berarti tidak ada yang mendampingi masyarakat dalam hal ini sejauh ini. Ya, ini kan ada pun personal ya, ada akses. Itu di PT Marga Jaya ya. Di PT BPP yang saya sebutkan tadi, bukan ancaman, sudah ada yang dipidana, sudah diproses di pengadilan, dan saya yang mendampingi langsung. Ya kan? Oke, yang dipidana ini apakah dia tidak setuju dengan harga kompensasi tersebut atau membangkang ataupun ada hal lain? Nah, jadi di PT Bumi Permai Persada di Kecamatan Nibung itu yang memiliki izin konsesi pemanfaatan hutan menanam akalitus. Jadi dia ini punya program mengganti lahan masyarakat 2 juta per hektar. 2 juta per hektar. Nah, ada seorang ibu-ibu, dia mempunyai lahan sudah ditanam sawit, dia lebih dulu itu sebanyak 13 hektar. Nah, ini mau dipaksakan diganti 2 juta per hektar. Logika mana yang bisa seperti ini? 2 juta Per hektar. Dan ibu-ibu ini tidak mau. Karena dia sudah dapat jual beli hutan garapan jelas. Dia kuasai sudah sekian puluh tahun. Ketika dia tidak mau, maka dilaporkanlah ke Gakum, ya. Maka diproses hukum, dilakukan tindak pidana. Yang hari ini sedang dalam upaya hukum di kasasi di Mahkamah Agung. Nah, kita melihat bahwa ketidakadilan ini itu sangat luar biasa. Ya kan? Nah, kalau kita bicara PT BBP tadi, ini wajar nih. Artinya memang ada pemuatan hutan. Nah, Marga Jaya Bara, kalau kita bandingkan, kan masyarakat ibu-ibu tadi kan tidak merusak hutan dia, menanam lagi. Ini pemerintahan sangat tidak adil. Ini 424 hektar wilayah konsesi izin pemuatan hutan oleh PT Marga Jaya Bara ini akan menjadi hutan gundul gitu. Jalan Holing Batubara, tapi diberikan pemerintah kok izin. Ya. Ini masyarakat kita 13 hektar tidak merusak hutan dipidana. Kita tarik lebih luas lagi. Sudah banyak contoh di kita, PT London Sumatera sudah dipasang pelang oleh Satgas KLHK, Satgas Nasional Hutan, bahwa dia menggarap hutan kawasan. Tapi tidak dipidana kok. Ribuan hektar, keuntungan miliaran. Ini ibu-ibu yang tidak dapat keuntungan hanya 13 hektar kok dipidana. Nah, ini problem penegakan hukum kita yang harus jadi perhatian oleh Menteri Kehutanan atas akibat daripada penetapan hutan kawasan. Di Kecamatan Nibung sudah dipasang pelang oleh Satgas. Ribuan hektar PT London Sumatera menggarap hutan kawasan. Itu pelang Satgas ya. Tapi tidak dipidana sampai hari ini. Ada ibu-ibu yang menggarap hutan hanya 13 hektar yang dia peroleh puluhan tahun yang lalu dari nenek moyangnya. Karena masuk wilayah konsesi PT BPP Bumi Permai Persada, mau diganti rugi 2 juta per hektar, dia tidak mau, dilaporlah dia menjalani proses hukum. Nah, problem sosial ini sangat luar biasa akibat penetapan hutan kawasan, dan penetapan hutan kawasan ini tidak menguntungkan rakyat, ya kan? Merugikan masyarakat yang punya keuntungan pemilik modal berusaha di wilayah kami, di daerah kami, seperti itu. Nah, ini harus menjadi perhatian. Tetapi saya melihat baik pemerintahan desa, kecamatan, bahkan bupati sekalipun tidak memberikan perhatian akibat ini. Seolah-olah menutup mata dan begitu gagah perkasanya perusahaan di hadapan kita. Ya kan? Padahal sangat jelas 30 tahun sebelum ditetap hutan kawasan mereka lebih dulu di situ. Hadir perusahaan sekarang membawa dampak yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita tinjau ada 2 perusahaan di Muratara yang memanfaatkan hutan. Satu PT Marga Jaya Bara, problemnya itu. Satu lagi PT Bumi Persada di Kecamatan Nibung. Sudah ada ibu-ibu tua umur 60 tahun di penjara akibat persoalan menggarap hutan kawasan. Kita bandingkan dengan PT London Sumatera yang Satgas sendiri yang memasang pelang, ribuan hektar hutan kawasan digarap, tidak satu pun tersentuh hukum. Bayangkan, sedih nggak kita, miris nggak kita sebagai putra daerah di situ. Artinya apakah ada selain ibu tersebut yang dipidana atau ada masyarakat lain selain ibu? Ini menunggu giliran. Tinggal menunggu giliran. Tinggal menunggu giliran. Oke. Bahkan ketika saksi dari perusahaan dihadirkan di fakta persidangan, saya tanya di PT Bumi Permai Persada, kenapa ribuan hektar lahan lain yang digarap oleh masyarakat hanya satu ini yang masuk proses pidana?
Dia bilang yang itu akan berproses, tinggal nunggu ini. Mungkin karena orang miskin, karena ini ibu tua dilebih dahulukan untuk menakut-nakuti orang lain. Padahal di dalam undang-undang kehutanan Pasal 1 sebenarnya jelas, ibu ini punya hak untuk diganti rugi atau direlokasi, diganti kebunnya, tidak apa-apa, ambil kebun ini, kebunnya diganti, tidak ada masalah, agar haknya terlindungi. Kan itu yang harus dilakukan. Kalau saya lihat-lihat ini tidak ada perhatian nih dari pemerintah setempat ya. Apakah ada permainan nih dengan pejabat lokal? Nah, kita tidak melihat sejauh itu ya. Cuman yang kita lihat bahwa kasus ini sudah viral, sudah melihat kondisi real kita, dan saya melihat tidak ada pembelaan sedikit pun dari pemerintah daerah untuk pasang badan terhadap perusahaan bahwa ini wilayah masyarakat kami, kan begitu. Kalaupun toh harus ada kompensasi, pendekatannya harus adil, harus sesuai, harus seimbang dan sama kedudukannya, ya kan? Nah, problem di PT Marga Jaya Barat tadi kita sudah lihat, yang lemah terlindas, yang agak punya mungkin, yang agak punya pengetahuan, punya kemampuan, ya kan, akhirnya mendapat kompensasi yang lebih, ya kan. Nah, ini harusnya kompensasi ini kan duduk bersama oleh pemerintahan supaya keluarga kita terlindungi, ya kan? Dan saya lebih sependapat lagi, ini bukan hanya diganti rugi, harusnya direlokasi, diganti di hutan yang tidak masuk hutan kawasan. Punya bapak si A punya 2 hektar, ganti. Undang-undang apa yang dituntut oleh PT tersebut untuk mempidana ibu itu tersebut? Ya tetap undang-undang kehutanan. Undang-undang kehutanan. Ya, ibu ini dituntut, didakwa, ya, menduduki kawasan hutan. Kan seperti itu. Itu yang mereka tuntut, mereka lapor. Yang sampai hari ini sudah putusan tingkat pertamanya sudah, dia diputus oleh Majelis Hakim PN Lubuk Linggau itu 6 bulan penjara. 6 bulan. Ya kan dia dituntut 1 tahun, kemudian diputus 6 bulan, jaksanya tidak terima itu, maka jaksanya banding. Nah, jaksa banding, putusan tingkat banding itu turun jadi 4 bulan. Kemudian jaksa kasasi. Ya. Jadi kan ini kan unik ini kan? Iya. Uniknya bahwa jaksa pun tidak terima nih hukuman rendah gitu. Karena memang adanya ketidakadilan tuh terlihat nyata sekali. Ini jaksa ini representatif siapa ini sebenarnya? Apakah tidak ada nih pengen membuat gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan PT tersebut? Ya, karena kita fokus ke pidananya. Pidana dulu. Maka kita mungkin akan melangkah ke sana. Oke. Akan kita gugat itu. Nah, tapi kita fokus ke pidana karena permintaan dia kan. Jadi masyarakat ini kan dia nggak ngerti nih urusan lain. Kita sudah bicarakan, tapi dia ada kok. Yang penting dia berusaha gimana saya mempertahankan kok. Saya beli kebun, saya garap, kok saya di penjara. Saya tidak ada merugikan orang lain. Saya tidak merambah punya perusahaan, kok saya di penjara. Itu yang kita pertahankan sekarang. Intinya mempertahankan hak terlebih dahulu lah ya. Untuk urusan selebihnya itu urusan nanti. Karena ya ini gimana ya, lihatnya miris lah ya. Karena selain menurut saya sendiri itu tidak adil, tapi juga zolim sama masyarakat yang mohon maaf mungkin bagi mereka itu tidak mengerti tentang hukum. Jadi seperti kayak dipermainkan. Seperti itu kan? Iya. Kita melihatnya kan? Kita melihatnya seperti itu. Ya. Dipermainkan sampai ditakut-takuti dengan adanya pemerintah setempat tadi tidak peduli, dengan adanya premanisme. Ya saya karena dulu juga pernah nih beberapa survei juga kan, pernah survei di beberapa lokasi di daerah. Memang banyak masyarakat yang awam tentang hukum. Makanya sebagai orang hukum juga kan harus mendampingi dan juga memberikan sosialisasi. Ya betul ya Kak ya? Iya benar. Nah, dari pemerintah setempat itu kan terkesan tidak peduli nih sebelumnya kan. Apakah ada nih sebelum-sebelumnya permasalahan selain kawasan hutan ini, apakah karena kawasan hutan ini viral baru pemerintah setempat itu hanya peduli sedikit, ataupun memang dari dulu tidak ada kepedulian sama sekali? Ya, kalau bicara tentang konteks kawasan hutan, itu tidak ada pembelaan langsung dari pemerintah. Baik level terendah ya, tingkat desa, tingkat kecamatan. Kalau PT BPP yang saya sebut tadi, gojolaknya sudah muncul di 2021. 2021. Walaupun pemidanaan terhadap ibu ini muncul di 2024. Ya kan, bahkan di 2021 kemarin terpaksa masyarakat itu diganti 2 juta rupiah
per hektar. Kebun-kebun karet tua mereka. Ya kan? Nah, terhadap kebun produktif, jadi dia ini punya strategi saya lihat PT BPP ini. Awalnya dia mau mengambil hutan kebun-kebun karet tua dulu. Sudah selesai kebun karet tua ini, dia mau masuk ngambil kebun karet produktif dan kebun sawit produktif. Muncullah yang Ibu Erna ini tadi. Nah, karena Ibu Erna ini tidak bertahan, maka dia terhenti sampai sini. Nah, tinggal nunggu putusan Mahkamah Agung. Ya. Kita berharap bahwa pemerintah termasuk majelis hakim dalam hal ini tidak hanya melihat aturan di atas kertas. Sehingga kalau Ibu Erna ini dinyatakan bersalah, maka akan berdampak sekitar 1.900 lahan masyarakat produktif berdasarkan data Kades SP2 Sumbersari yang dituduh menggarap hutan kawasan. Kalau bahasa sayanya bukan menggarap hutan kawasan, tapi hutan garapan masyarakat yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan kawasan. Karena masyarakat lebih dulu. Nah, kalau kita bicara terminologi pidana Ibu tadi bahwa menduduki hutan kawasan, seolah-olah kan bayangnya begini. Ini masyarakat sudah tahu hutan kawasan, ini betul-betul hutan dijaga, tiba-tiba digarap. Nah itu. Tapi ini kan sebaliknya. Ini udah kebun karet tua. Udah tahun 80 mereka garap. Baru 2014 ditetapkan hutan kawasan, 2021 perusahaan masuk. 40 tahun sebelum perusahaan masuk, kami sudah ada di situ dulu. Artinya kan sudah kurang lebih 40 tahun, bahkan sejak nenek moyang lahan tersebut sudah ada sebagai mata pencaharian. Nah, kalau ini sudah diambil alih sama perusahaan, lalu bagaimana mata pencahari masyarakat tersebut sejauh ini? Ya, pasti terganggu. Oke. Pasti terganggu. Dan data terakhir, ya, kita Kabupaten Nusa Utara itu punya batu bara, punya minyak, punya pabrik CPO banyak, punya kebun sawit banyak. Tapi data terakhir di Sumatera Selatan ini, Kabupaten Muara Utara itu penduduk miskin terbanyak. Tingkat kemiskinan kita 18% lebih. Itu di Sumsel? Iya. Di Sumsel ini, Kabupaten Nusa Utara itu kemiskinannya paling tinggi se-Sumsel dibandingkan kabupaten kota yang lainnya. Nah, ini kan menjadi menarik kita perlihat di tengah sumber kekayaan kita yang begini, ternyata kita ada apa? Nah, kalau pendekatannya selalu seperti ini kebun masyarakat masuk izin hutan, diambil, tidak diberi tempat lain, ya begitulah dampaknya. Kalaupun dikompensasi 10 juta kan berapa bulan lah itu bisa habis, kan seperti itu, ya kan? Nah, itu kita melihat bahwa penanganannya, nah ini menurut saya tadi kalau kita bicara seperti yang lebih adilnya, tidak ada apa masalah. Katakanlah PT MBJ ini mau mendapat izin pinjam pakai, tanah masyarakat itu direlokasi saja, diganti kebunnya tempat lain, itu lebih adil. Nah, kalaupun harus diganti rugi, harus seimbang, harus pas. Nah, seperti itu. Ini kontribusi nyata bahwa ketika banyak lahan dikuasai oleh perusahaan, bukan kemakmuran yang kita dapat, itu fakta. Justru kemiskinan yang meningkat. Hampir seluruh hutan kita di Nusa Utara sudah mendapat kosensi, baik iup perkebunan maupun kosensi pertambangan, ya kan? Termasuk perusahaan pemanfaatan hutan yang PT BPP dan terakhir PT Marga Jayabara ini. Dan ketika hutan ini sudah dikuasai perusahaan, ternyata tidak mendampakkan kesejahteraan, justru kemiskinan yang kita dapat. Baiklah pemirsa, artinya kan inilah tugas kita sebagai penegak hukum ataupun penasihat hukum, dan seperti Kak Abdul Aziz, tokoh pemuda yang ternyata kalau melihat ke bawah nih banyak sekali ketidakadilan, itu kan kita melihatnya miris sekali ya Kak Abdul Aziz ya. Hati kita kan tersentuh gitu melihat, atau apalagi tidak sesuai dengan haknya untuk melindungi tanahnya, itu udah benar sekali, tapi dipidana oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, tidak memberikan perlindungan. Apalagi juga saya mendengar langsung dari Kak Abdul Aziz tadi, tidak ada sama sekali pembelaan ataupun perlindungan hukum dari pejabat ataupun pemerintah setempat. Nah, itu lebih miris lagi. Apakah mereka tidak ada hati nurani sekalipun? Apakah hatinya itu tidak bergetar? Seperti itu, benar kan Kak? Benar. Kita aja melihatnya kan, mendengarnya ataupun mendampingi langsung tuh kita bergetar. Saya aja yang mendengar langsung itu, hati saya itu merasakan bergejolak, sangat miris sekali.
sedih rasanya melihat ketidakadilan di negeri ini. Apalagi tadi Muratara tadi termasuk tingkat kemiskinannya terendah, tertinggi. Iya. Maaf, itu tertinggi. Itu sangat miris sekali ya pemirsa. Nah, makanya kami akan kembali lagi dengan menceritakan banyak sekali isu-isu hukum terkini dan mengupas semua fakta-fakta masyarakat yang ada di Sumsel terutama. Stay tune terus di Lentera Viral kami. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Abdul Aziz. Kak Abdul Aziz ini sangat hebat sekali menurut saya dan berjiwa tinggi ya, karena sudah melindungi masyarakat yang memang perlu bantuan hukum. Semangat terus Kak, semoga pengorbanan dan perjuangan Kakak dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Selamat sore, sampai di sini. Tetap stay tune terus dengan podcast viral kami untuk mengupas fakta masyarakat dan menyuarakan keadilan. Bersama saya Ria, selamat sore dan terima kasih.